kita buka. Oke, kosong ya. Tidak ada apa-apa nih. Saya akan mencoba menarik uang yang dimana yang dimainkan oleh si oknum tersebut gitu ya. Kita tapi medianya bukan ini Pak Ustadz. Bukan BK atau RB, tetapi kita medianya yang ada di sini nih, memakai jeruk ya. Oh, barang sapinya itu Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman GLN Misteri. Apa kabar semuanya? Semua sehat-sehat aja ya. Ini kebetulan kita syuting ramean nih malam ini dengan Pak Ustadz ya. Kenalin dulu dong Pak Ustadz. Dengan Ustadz siapa? Saya Muhammad Nur Arifin. Nah, silakan ya buat teman-teman subscriber GLN Misteri, kenalin juga ini dengan Pak Ustadz. Kita akan ngobrol-ngobrol diskusi juga dengan guru kita, dengan Ki Akbar Samudra. Salam Rahayu. Kenal semua ya, salam Rahayu. Jadi pembahasan malam hari ini tuh sebenarnya lagi viral juga nih Ki, ya Pak Ustadz ya. Ini tentang penggadaan uang di Bekasi nih. Gitu. Kalau, nah saya mau nanya dulu nih sebelumnya ya teman-teman GLN Misteri. Saya mau nanya sama Pak Ustadz. Kira-kira nih Pak Ustadz pernah dengar nggak hal-hal semacam ini Pak Ustadz? Kalau bicara tentang kotak itu dari dulu ya, ini kan trik sulap ya. Pernah dulu di kampung itu, kampung-kampungan dulu pernah. Ya. Masih masa kecil saya teringat pernah kotak seperti itu bisa menghadirkan sesuatu. Nah baru 2 hari yang lalu sebelum viral, saya lihat begitu saya buka di medsos, wah gila ini beneran atau gimana kan gitu ya. Saya konsultasi dengan teman-teman juga pada ngirim ini, wah ini penggandaan uang. Tapi dilihat sekilas memang agak meyakinkan gitu lah dengan bahasa bahwa ini bisa menghasilkan sekian uang dan ini nyata bisa diinikan. Jadi kita yang sudah ya harus berpikir yang logis lah, bahwa rasional bahwa dengan kotak seperti itu bisa menghasilkan yang real. Kalau memang itu bisa nyata, kenapa tidak dibuat aja kan gitu. Kita bicara yang logis aja. Mungkin itulah pengalaman. Gitu ya kira-kira. Nah sekarang saya mau tanya sama Ki Akbar nih. Iya. Kira-kira nih Ki, dalam dunia spiritual memungkinkan nggak sih menghadirkan uang dari seperti itu gitu kan? Nah kalau dibilang mungkin, nggak mungkin, dibilang nggak mungkin, mungkin gitu kan. Gitu ya. Karena dunia spiritual itu luas ya, gitu. Pembahasannya sangat luas sekali di dunia spiritual. Tapi kalau dilihat dari teknik dia menghadirkan uang melalui kotak hitam gitu. Itu kan teknik di mana biasa pesulap gitu. Iya, Trik dia mengeluarkan uang memakai kotak gitu. Jadi orang awam kemungkinan besar dia nggak tahu di daerah tersebut bahwasannya itu memang kotak dibuat khusus untuk sulap, tetapi dimainkanlah sama oknum-oknum seperti itu. Karena mungkin kondisi sekarang lagi susah ya kan, kondisi lagi bener-bener lagi terpuruk, nyari makan susah, jadi cari jalan pintas ya Ki ya. Jadi saking kreatifnya akhirnya si oknum tersebut membuatlah hal seperti itu dengan memakai gelang bahan, kalung besar, rambut gondrong, iming-iming. Iya betul. Orang iming-iming itu ya, RB sama BK-nya ya. RB sama BK. Nah kalau dilihat dari dunia spiritual, masalah RB dan BK-nya, saya jamin dan benar-benar saya jamin itu palsu. Palsu. Iya palsu. Nggak ada yang asli bisa seperti itu. Dan kebetulan juga ya, saya juga membawa kotak hitam yang dimana kemarin itu viral ya, yang dipakai oleh si oknum tersebut, si gondrong ya. Nah ini dia kotak hitamnya, persis sama kayak si gondrong ya. Kita buka, oke, kosong ya, tidak ada apa-apa nih. Saya akan mencoba menarik uang yang dimana yang dimainkan oleh si oknum tersebut gitu ya. Kita tapi medianya bukan ini Pak Ustadz. Bukan BK atau RB, tetapi kita medianya yang ada di sini nih, memakai jeruk ya. Oh barang sapinya itu Pak Ustadz. Iya. Nah kita tutup ininya, kotaknya. Oke, hop. Ya, kita lihat ya teman-teman GLN Misteri ya. Taruh di sini. Kalau dia kan pakai kantong kresek ya, kita nggak ada kantong kresek, tapi kita langsung
ibaratnya kita langsung penarikan uang itu keluar dari si kotak ini. Kamu mungkin pakai bacaan tertentu mungkin Ki ya? Ya kemungkinan make karena buat meyakinkan yang nonton gitu. Pakai komat kamit segala macam, kita makainya bacaannya simsalabim Abrakadabra gitu. Kita langsung ini kita buka lagi, tadi kosong ya kameramen sahabat, cuma kosong, kotaknya juga masih kosong ya. Lihat masih kosong Nah, semua. masih kosong ya. Nah, kita Jadi akan tutup lagi. Nah, kita coba tarik dana tersebut ya. Wah. Ya. wih. Kita bukan nariknya sekarang, kita Subhanallah, ya. bukan apa? Bukan rupiah. Bukan rupiah, ya, dolar ya. Tuh. Ya, dolar. Wah. Kita tarik. Lumayan Pak Ustaz. Nah, Wah. ini dolarnya. Iya. Buat manjang beli kopi kita malam ini. Panjang beli kopi. Tuh. Lihat dolarnya. Ya, kita Bisa lihat beli semua. rokok ini satu Bisa set. beli, iya. Tapi malam ini money Tokonya bisa changer nggak ada nih. Beli tokonya aja. Oh, ini bisa kita sebarkan sama seperti Tuh. kayak di video ya. Iya, betul, betul. Kita sebarkan semua sama kayak yang di video. Ini dananya. Dan ini sudah kalau kata orang itu udah cair ya. Oh iya. Nih, kita dolar ini. Ini sudah bisa langsung digunakan gitu ya. Bisa Tuh. digunakan. Mau digunakan kemana? Ke alam mana? Betul, betul Ki. Ini dananya. Ini nggak habis-habis dananya ini sahabat apa? Sahabat GLN Misteri ini. Dan juga untuk sahabat gelap nyawang juga ya. Nah, jadi teman-teman ya, Ah, ini Wah. sahabat tuh. Ini banyak ya, sekali. memang Benar-benar. terbukti ya, bisa Iya, bisa nyata dibuktikan ini. ya teman-teman ya semua ya. Benar, Ya. benar. Gitu ya. Ini metode atau trik yang si Iya. si gondrong itu pakai. Dari Tapi kotak aduh, kosong gitu ya. kotak kosong. Sampai kita juga ketarik obat koreng nih. Nah, Obat koreng. kalau yang satu obat Kalau mata yang ya. obat mata ya? Iya, Obat obat mata, mata obat goreng. benar-benar. Nah ini Aduh. nggak habis-habis itu uangnya tuh, nggak habis-habis, ya. Tuh, terus ini uang dana ini terus keluar dia. Wah. Tuh dolar dari manapun gitu, dari negara manapun Nah, keluar nih dananya. Nah jadi intisarinya ini seperti apa nih? Ini apa namanya, Ustaz? Kalau diambil dari intisari kita lakukan ini nih. Ini kita sudahi dulu ya, karena ini uangnya nanti banyak, nggak habis-habis. Iya, nggak habis-habis. Iya, benar. Nggak kelar-kelar kita ini. Nggak kelar-kelar, nariknya Iya. bisa Benar. penuh nih. Benar, benar. Itu kita samain sama kayak si gondrong itu ya. Tuh, ada lagi ya. Ada lagi Masih terus, liputan-liputan, masih nongol terus ya. Nongol banyak sekali. Benar, Nih. benar, benar. Kalau intisarinya gimana Gus ini Gus? Kalau dari fenomena ini nih, masyarakat yang sekarang viral dan dia begitu percaya gitu. Ya, jadi intinya memang karena ketidaktahuan sih ya, kalau menurut saya ya. Ketidakpahaman Betul. masyarakat Indonesia yang Betul. awam dan juga orang ini ngincernya ke ibaratnya masyarakat dalam yang tidak tahu teknologi, yang tidak tahu bukan tidak tahu ya, tapi kurang atas informasi atas ya. permainan sulap seperti ini gitu. Dan juga banyak juga pesulap-pesulap yang yang handal gitu, karena mungkin karena kasus ibaratnya adanya pandemi ya. Dia juga kurang pendapatan kan, biasanya kalau pesulap itu kan dia dapat dari event, dari Betul. acara dia dapat pendapatan juga kan. Betul. Mungkin karena jobnya sepi atau apa, larilah ke paranormal. Ya. Mungkin si gondong itu tadinya Entah pesulap, apalah ya entah itu ya. apa, atau Main gimana dukun-dukunan gitu. akhirnya ya. Akhirnya jadi beneran. Bukan beneran dukun tapi beneran nipu. Beneran Itu nipu. mah udah tahu kayak gitu. Padahal ini semacam trik lah yang ada. Trik, iya. Rahasianya sebenarnya di kotak ini gitu ya. Kawan-kawan semua. Jadi balik lagi ya teman-teman GLN Misteri ya. Ya ini Pak Ustadz kalau Iya. saya tarik kesimpulan ya Ki Betul. Akbar ya. Walaupun memang kayak tadi dibilang sama Ki Akbar ya, sebenarnya keilmuannya fenomena ini tuh ada gitu ya, Iya. untuk memanifestasikan benda dari alam gaib ke alam nyata gitu. Ada. Tapi memang jangan sampai Anda tertipu nih. Cari orang yang benar-benar Ahlinya. berkompeten di bidang itu ya, teman-teman semua ya. Ahlinya. Cari orang yang ahlinya. Jangan sampai Anda baru dengar, ini katanya bisa begini, Anda datengin, akhirnya Anda yang ketipu gitu ya. Ada, sebenarnya ada seperti itu, ada mau jalurnya seperti apa ada, memang hal-hal seperti itu. Kayak semacam pesugihan, ada pesugihan juga kan di ibaratnya di negara kita ada gitu, ada yang berhasil, ada pula yang tidak berhasil. Baik. Kemungkinan besar yang tidak berhasil mungkin terhitung dari wetonnya. Kalau kita ngebaca dari kaca atau di kacamata spiritual ya, Baik. dunia spiritual. Ya.
Gitu. Tapi mungkin Ki ada nggak mungkin kesamaan yang orang mengenalkan Bang Gaib? Mungkin orang wah ini mungkin dari Bang Gaib kan gitu. Ya, Bang Gaib ada, memang ada. Bang Gaib itu ibaratnya gini loh, jin dan manusia itu hampir sama kehidupannya gitu Pak Ustadz. Hampir sama kehidupannya, hampir sama dia beranak pinak pula, cuman lebih banyak jin. Jin sekali beranak pinak, kalau kita paling banyak kan kembar ya 2 atau 3. Tapi kalau sosok jin atau makhluk jin, dia kalau beranak pinak dia bisa mencapai ribuan sekali beranak gitu. Dan juga ada yang namanya pasar jin, bang jin gitu kan, bang goib, itu ada semua di alam mereka. Termasuk uang-uangnya gitu ya, Ki Uang ya. jin ada gitu. Dan juga terkadang kalau kita tidak melakukan ritual atau tidak melakukan ibaratnya perjalanan spiritual yang panjang, kalau untuk menghadirkan ibaratnya uang dari dunia goib atau kita manifestasikan ya dari dunia goib ke dunia nyata, itu akan berubah. Baik, dia akan berubah, entah dia berubah daun, entah dia berubah Kertas pasir, juga. kertas atau semacamnya. Walaupun awalnya uang gitu ya, Ki ya. Jadi berubah. Beda lagi dengan pesugihan. Kalau pesugihan udah pasti itu karena dia ada tingkat perjanjian gitu loh. Oh, iya. Perjanjian. Jadi Sama si jin tersebut ya, ada perjanjiannya gitu. intinya sih teman-teman memang kalau dibilang apakah benar gitu ya bisa menghadirkan uang dari alam gaib ke alam nyata, itu benar adanya ya. Ada. Tapi kembali lagi ke ilmuannya yang seperti apa, jalurnya seperti apa gitu ya. Gurunya juga yang seperti apa. Nah, gurunya Dilihat seperti apa ya? Dilihat benar-benar dari terah dia, dilihat benar-benar dari keilmuannya. Baik. Gitu, dilihat benar-benar Baik. gitu. Oke, teman-teman kira-kira seperti itu ya pesannya ya. Nah, sekarang kita kembali nih Ki, masalah si kotak ini Ki. Ini Rahasianya. yang dibuat nipu nih. Ini rahasia. Harus di- Ini kenapa jeruk ini bisa buat Bisa. tarik duit ini nih? Gimana nih Pak Ustaz? Biar masyarakat paham lah Iya. gitu Ki. Mungkin Aki lebih inilah bisa menjelaskan. Boleh Ki, tolong dibongkar lah gimana itu. Kita akan bongkar. Ternyata apa rahasianya itu ya semua itu ada di kotak ini ya. Baik. Oke, ketika kita tutup, nah kalau yang si gondrong punya itu ya oknum itu, karena dia ini kan punya kita bolong ya, udah bolong Ya. gitu. Kenapa kita udah bolong? Punya dia kan udah rapet ya, karena sudah disolasi, sudah disetting lah sama dia. Disetting. Ini bolong. Jadi buat biar lebih paham lagi masyarakat gitu. Ketika ntar dulu, ini uangnya nyelip. Aduh. Dah. Nah, ada susah ya. Nah, ini ada bolongan, lubang ya, kameramen ya. Ada lubang yang dimana jari kita masuk untuk menahan ada yang di sini nih untuk menahan papan yang ada di dalam, yang papan kedua. Kelihatan? Ya. Nah, ini buat kita tahan. Jadi Kalau sebenarnya- kita tahan, kita buka, kosong. Kosong. Ya. Kosong. Tetapi kalau kita tutup lagi, ini kita tutup, terus kita lepas gini, ya, kita lepas, kita buka, ada uang. Kelihatan isi. Nah, ada isinya. Jadi ya rahasianya ada di kotak ini. Jadi ilusi sebenarnya, kotak ilusi ya. Kalau dalam dunia sulap, Sulap. gitu, dunia sulap. Logikanya teman-teman berarti ini kotak ada 2 layer ya sebenarnya ya. Ada Ketika dua. Anda mainkan kuncinya gitu ya, ini akan terlihat kosong, dan ketika Anda lepas kuncinya ini akan terlihat isi gitu Nah, ya. yang si oknum itu buat, dia sudah nahan duluan, kotak ini sudah ditahan, udah dia keluarkan seperti ini lacinya, tapi udah tertutup di sini pakai lakban biar tidak ketahuan bolongannya. Dan ketika dia tutup lagi, nah seperti ini, dia keluarkan medianya entah BK, RB atau rantai banci atau banci Ya, kale, banci atau kale apalah. kita apa. BK dia taruh di sini, pas dia keluar kan begini baru ada hasilnya tuh. Ah, Gitu, karena ini udah nggak nahan si kotak yang ada di dalam. permainan trik Ah, dia ya. dia udah dia setting duluan. Nah, udah dibuka dulu seperti ini, dia udah lakban, baru udah dia setting dulu lah. Gitu. Baru ketika dia tutup lagi, mengeluarkan media macam lah segalanya, dia buka baru ada. Baik. Terima kasih Ki Seperti itu Akbar ya penjelasannya ya. Dan ini juga bukan uang ini ya asli ya, ini Iya. buat gambaran aja gitu. Ya, buat Nah. trik, membongkar trik Iyalah. yang lagi Biar viral. nggak banyak yang tertipu lah. Iya, Nah, intinya itu ya dari si teman-teman ya.
kotak hitam ini gitu. Menurut Pak Ustadz sendiri, gimana Pak Ustadz? Sama nggak dengan pengalaman yang dulu-dulu ini Pak? Iya, Sama benar. gitu ya alatnya. Karena saya pernah belajar ya, pernah belajar seperti memasukkan benda ke dalam telur, ke apa dan sebagainya lah. Ya. Ya salah satu contoh seperti ini. Ternyata setelah dikasih tahu ada 2 ruangan. Nah, kalau Iya. ini kan yang satu, nah gitu. Jadi pengalaman pernah belajar gitu ya. Jadi nggak aneh gitu. Makanya ya yang terpenting adalah kalau pesan Al-Quran itu pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang aneh, tanya kepada yang ahlinya supaya kita nggak kejebak, itu aja. Kalau bicara jebak menjebak, wah sudah banyak, udah banyak sekali pengalaman gitu. Dan ahli menjebak juga Itu banyak. banyak, makanya jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak. Jadi Dan jadi juga ibaratnya jadilah orang yang normal dari paranormal. Betul. Ya. Jangan Dalam macem-macem media-media ya. seperti ini, aduh kacau dah. Mungkin orang-orang di sana tergiur karena mengeluarkan uang ya. Iya. Tapi ketika diproses dia sudah ketangkap sama polisi, ternyata uang itu juga palsu gitu Pak Ustaz. Palsu, dan juga dia banyak kasus menikahi gadis di bawah umur gitu. Kasusnya akhirnya kan ya terungkap semua gitu ya. Gara-gara viral. ya, kira-kira itu ya teman-teman ya. Jangan apa ya, maksudnya ya memang kita sama-sama tahu ya, kita lagi kondisi sulit gitu ya. Tapi jangan mudah tergiur lah. Pakai akal sehat lah. Pakai logikanya dipakai, rasionalnya dipakai gitu ya. Tetap kalaupun memang ya seperti ini, cari orang yang kompeten. Cari orang yang benar-benar ngerti. Jangan sampai Anda ketipu. Itu aja pesannya. Kita selalu pesan wanti-wanti itu ya, entah media BK ya, Petara Karang atau Berantai Babi atau Merah Delima atau whatever gitu ya. Jangan tertipu gitu ya. Memang kondisi lagi sulit ya, jangan sampai Anda malah kejepit. Gitu aja kali ya. Pak Ustadz, mungkin ada yang mau ditambahin lagi Pak Ustadz buat teman-teman kita yang seperti ini. Ya artinya apa ya, dalam hal dunia seperti ini mungkin dari zaman dulu ya, pengalaman saya dari tahun 99 gitu ya, tentang hal-hal yang seperti ini, tidak sedikit orang yang Jebak gitu. tadinya datang naik mobil pakai sepatu ini, akhirnya mobil nggak ada, pulang juga pakai sendal jepit. Jual kolor ya, nggak ada ya? Jual kolor. Semacam seperti judi gitu ya. Betul. Semacam Ya intinya jangan tergiur aja lah. Harus bertanya dulu tentang hal yang logika aja, yang kita yang logis lah. Iya. Artinya kalau memang orang itu bisa seperti ini, ngapain ya kasih ke orang? Mungkin buat sendiri, lebih bagus dibagi-bagi, tidak harus mengundang orang, harus siapkan mahar, harus ini sebagainya. Jangan terjebak lah. Mungkin itu aja. Gitu ya. Baik. Nah, dari Ki Akbar sendiri mungkin ada tambahan lagi Ki Akbar. Udah cukup gitu aja. Gitu ya. Yang penting tetap berpikir, ibaratnya pakai pikiran yang sehat lah. Sehat. Jangan tergiur dengan iming-iming seperti itu. Jangan tergiur dengan ibaratnya seperti uang-uang gudang, seperti uang-uang ya permainan oknum-oknum yang lain lah. Banyak korbannya, bukan 1-2 orang. Kasihan. Gitu ya, banyak banget korbannya. Itu jadi intinya ya tetap kita pikir yang matang-matang. Kalaupun memang ada, yang tanyakan pada ahlinya lagi. Gitu, seperti itu aja. Gitu ya. Baik, jadi teman-teman ya, kesimpulan akhirnya adalah kalau menurut saya pribadi ya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Rezeki seseorang itu sudah ada yang ngatur ya. Itu dari kita usia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, itu rezeki sudah diatur oleh Allah gitu ya. Allah sudah memberikan, sudah menjamin rezeki kita. Jangan ngiri sama orang. Ngelihat orang punya ini, kita kepengen. Ngelihat orang punya itu, kita kepengen gitu ya. Apa yang baik buat orang belum tentu baik buat kita gitu ya. Intinya masing-masing udah dijatah sama Allah lah gitu. Ya, kira-kira itu ya kali ya Ki ya. Ya, lebih kurangnya silakan Anda komen di kolom komentar apa yang mau Anda tanyakan, apa yang mau Anda diskusikan, silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.